Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 12 ya. Wa yushtaratu ittisalul qabul bil ijab. Wa yushtaratu dan disyaratkan apa ittisalul qabuli bertemunya, bersambungnya qabul bil ijabi dengan ijab, serah terimanya antara wali dan mempelai laki-laki atau suami itu tidak terpisah alias nyambung langsung angkah tuka atau zawaj tuka langsung halan langsung qabil tuh ittisal tanpa ada pemisah. Falau takhallala bainahuma kalamun ajnabiyun darra. Falau takhallala apabila memisah atau menyela-nyelai bainahuma antara ijab dan qabul dan ijab, apa yang menyela-nyelai atau apa yang memisahkan apa kalamun pembicaraan atau kalam ajnabiyun yang lain, kalam yang tidak berkaitan dengan ijab dan qabul, darra maka membahayakan, artinya alias ya nggak sah, akad nikahnya harus diulang lagi, ijabnya harus diulang lagi. Wa yusyaratu dan disyaratkan dan juga apa kaunul ijab, adanya ijab itu dari pihak wali, asyadiru yang keluar minal wali dari wali, wal qabuli dan adanya qabul menerima, asyadiri yang keluar minaz zauji dari mempelai laki-laki atau seorang suami. Disyaratkan juga adanya ijab dan qabul itu iku bihaitsu yasma'u, dengan sekira mendengar apa sapa kullu wahidin masing-masing satu minhuma dari wali dan zauj. Jadi masing-masing baik wali maupun zauj yang akad muta'aqidaini itu sama-sama mendengar. Nah, mendengar ini kasusnya orang normal, bukan orang tuli, kasusnya orang normal. Jadi ya zaujnya orang normal, nggak tuli juga nggak bisu. Ya jangan sampai kayak bisik-bisik ijab kabulnya yang lantang, yang keras, sampai masing-masing itu mendengar ijab ya, ketika wali ijab ya sang suami atau mempelai laki-laki itu mendengarnya, ketika qabul juga walinya mendengarnya. Kullu wahidin minhuma mendengar kalamal akhari ing ucapan lainnya, ucapannya. Kalau qabul ya berarti walinya mendengar, kalau ijab ya sang suami atau mempelai laki-lakinya itu juga mendengar. Nah, selain masing-masing kedua orang yang akad itu mendengar, juga wayasma'uhu dan mendengar. Wayasma'uhu dan juga mendengar ing kalam sapa asyahidani, dua orang saksi. Nah, dua orang saksinya juga harus mendengar supaya enggak dikatakan saksi palsu atau saksi bohong. Masa enggak, orang dia enggak dengar kok langsung sah, harus mendengar. Kalau misalnya saksinya enggak jelas dengarnya, minta diulang lagi. Coba ulang lagi. Kalau saksinya merasa enggak mendengar atau merasa samar, ya meminta diulang lagi. Cuman kan jarang sekali saksi yang meminta diulang itu. Paling biasanya kiai-kiai itu ya yang mengakadinya yang mengulang lagi, ulang lagi. Wa illa, apabila tidak yasma'u kullu wahidin minhuma, kalau misalnya ada salah satu yang tidak mendengar, baik walinya enggak mendengar ataupun calon suaminya itu enggak mendengar,
lam yasihha, maka tidak sah. Ini kalau kasusnya normal ya, enggak tuli, enggak bisu. Wa yusyaratu, dan disyaratkan fil mujibi, pada atau dalam orang yang mengijabi, wal qabili, dan orang yang menerima qabul, ijab qabul, yang menerima berarti laki-lakinya, suaminya. Masing-masingnya akad itu disyaratkan apa baqaul ahliyati, tetapnya sifat ahli ila tamamil aqdi, maring sampai sempurnanya atau selesainya akad. Alias maksudnya begini, sifat ahli itu ya benar dia itu waras, enggak gila, enggak semaput, atau enggak pingsan, sadar lah. Misalnya bisa saja terjadi ketika walinya itu menikahkan, angkah tu ke wajah duka binti dirad, terus belum sampai qabil tuh calon suaminya itu pingsan misalnya. Nah itu kan berarti kan tidak ada sifat ahliyah, tidak ada sifat ahli. Ya bisa saja terjadi, bisa. Falau aujabah, apabila mengijabi sapa al wali. Nah ini seandainya kasusnya itu ada seorang wali yang mengijabi, saya nikahkan kamu dengan anak saya misalnya. Terus summa junah, lalu gila sapa wali. Au ughmiya alaih, atau ayanan sapa alaihi wali. Atau tiba-tiba setelah selesai halan, sebelum dibalas oleh suaminya atau yang laki-lakinya itu qabil tuh nikah, sebelum dikabul, walinya itu gila duluan atau ayan duluan. Auzalat, atau hilang apa wilayatuhu, sifat jadi walinya, sifat menjadi walinya wali. Apa ya hilangnya contohnya itu? Contoh hilang sifat kewaliannya wali. Apa contohnya ya? Nah, semuanya itu terjadi, gila, ayanan, dan hilangnya sifat menjadi wali itu hilangnya qabla qabuli zauj, sebelum menerimanya zauj, sebelum qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan, sebelum ngomong itu sang suaminya atau sang mempelai prianya, laki-lakinya itu walinya gila atau ayanan atau hilang akalnya atau enggak sadar. Maka batal apa nikah atau akad, maka akadnya batalnya harus diulang lagi, harus nunggu lagi, nunggu sadar dulu, nunggu waras dulu gilanya. Kamautihi, seperti matinya wali, sebagaimana wali tiba-tiba mati sebelum mempelai prianya qabil tuh. Nah itu juga batal, enggak sah, akadnya enggak sah, batal. Nah sekarang kasusnya begini, walau rojaat al-azinatu, walau rojaat, dan apabila mengambil kembali sapa al-azinatu, perempuan yang memberikan izin, fi izniha, ing dalam izinnya azinah. Ini kasusnya biasanya adalah perempuan yang sudah janda kemudian menikah. Itu kan harus sesuai izinnya sayyib. Nah, seandainya tiba-tiba dia mencabut kembali izinnya, saya nggak mau menikah dengan dia, sebelum qabil tu nikah, au junat, atau gila sapa si azinah, au irtaddat, atau murtad sapa azinah, au ughmiya, atau mughma alaih. Oh berarti tadi itu wali yang hilang sifat kewaliannya itu bisa jadi murtad. Walinya murtad, bisa jadi akhirnya hilang sifat menjadi walinya, jadi nggak sah menjadi walinya. Au ughmiya, atau ayanan epilepsi sapa alaiha azinah, qabla qabuli zauj, sebelum menerimanya sang calon mempelai laki-laki. Sebelum qabil tu nikah, itu perempuannya mencabut atau
tidak mau menikah, nggak mau mengizini, atau gila, atau ayanan, atau murtad. Nah, maka apabila semacam itu imtana'a, maka tercegah opo al-qabulu, qabul minaz zauji, dari laki-laki. Itu gambaran-gambaran kasus-kasus apabila ada kejadian semacam itu. Cuman kan jarang. Tapi ya mungkin juga ada, bisa terjadi ada. Terjadi ada. Wa kaifiyatus syughati, utawi caranya pelafadan atau syuhud finikahi, dalam akad nikah. Ini kalau nikahnya wali asli dengan calon mempelai laki-lakinya juga nggak diwakilkan, sama-sama maju semua. Yang laki-lakinya maju, calon suaminya, terus orang tuanya atau walinya walinya perempuannya juga yang mengakadi, itu gampang, enak. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama sekian dengan terus saya terima nikahnya siapa, fulanah binti siapa, dengan mahar sekian. Itu gampang. Yang rumit itu kalau diwakilkan, karena bisa jadi nantinya justru nikahnya itu yang menerima adalah wakilnya. Jadi seharusnya misalnya si A dan si B. Nah, si A-nya itu kawin, B-nya perempuan. Nah, si A itu mewakilkan kepada saya. Nah, ketika saya salah mengucapkannya, walinya si B, saya nikahkan putri saya denganmu dengan sekian, dengan wakilmu, seharusnya bukan dengan wakilmu dengan mahar sekian. Lalu saya menerimanya karena saya sebagai wakil. Justru malah saya menerimanya untuk diri saya sendiri. Qabil tu nikahaha wa tazujaha. Nah, itu malah justru kawinnya dengan saya, bukan dengan si A. Jadi agak riskan kalau memang nggak tahu caranya. Nah, makanya di sini dijelaskan caranya, kaifiyatus syuhud fi nikah allazi fi taukilun. Tata cara akad nikah, syuhud akad nikah allazi fihi, yang ikut tetap ing dalam nikah, taukilun utawi mewakilkan. Caranya adalah iku ayyakula, mengucapkan sapa wakilul wali. Ini kalau walinya itu diwakilkan. Misalnya wali memasrahkan kepada seseorang, karena misalnya walinya awam lah. Orang awam biasanya gitu, mewakilkan pada orang lain yang lebih dianggap lebih ngerti tentang masalah hukum. Mengucapkan sapa wakilul wali li zauji maring zauj ketika ijab itu. Kalau wali sendiri kan enak. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama sekian-sekian dengan mahar sekian, dibayar tunai atau dibayar kontan. Itu gampang kalau wali. Nah, ini wakilnya wali. Maka ucapannya itu harus begini. Zawajtuka fulanah binta fulanin muwakkili. Ada kata-kata muwakkilinya. Maka mengucapkan di zauji maring zauj, zawajtuka, saya nikahkan kamu dengan fulanata binta fulanin, ing si perempuan binti perempuan binta fulanin, mewakili yang mewakilkan padaku, fulaninnya itu mewakili yang mewakilkan padaku. Nah, idza lam ya'lam asyhudu wa zauju al wakalata. Ini terjadi idza lam ya'lam, ketika tidak mengetahui sapa asyhudu, piro-piro saksi, wa zauju, dan sang suami atau calon suami, al wakalata, ing akad atau perwakilan tersebut. Jadi maksudnya begini, misalnya sang calon suaminya itu nggak tahu ternyata walinya ceweknya itu bukan walinya yang mengakadi, tapi diwakilkan kepada orang lain. Nah, kalau diwakilkan terus nggak tahu saksi-saksinya, juga nggak tahu si calon mempelai prianya, maka dengan syuhud semacam itu, dengan bentuk lafaz semacam itu, saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan yang mewakilkan kepadaku. Kalau bahasa Indonesianya, yang mewakilkan kepadaku dengan mahar sekian, dibayar tunai. Nah,
Wa illa, nah ini apabila itu tidak tahu siapa si calon mempelai prianya, nggak tahu adanya proses wakil-wakilan semacam itu. Tahunya ya walinya sendiri yang mengakadi, ternyata diwakilkan kepada orang lain. Nah sekarang kalau sudah tahu, wa illa dan apabila tahu, wa illa dan apabila lam ya'lam berarti ya'lam. Ya fala yahtaju, maka tidak dibutuhkan. Fala yahtaju, maka tidak butuh, bukan butuh. Fala yahtaju, maka tidak butuh. Apa yang tidak butuh? Apa yang tidak butuh? Sopo wakil tersebut tidak butuh untuk ila ziyadatil lafzi muwakili, untuk menambahkan lafaz mewakili. Ini khusus wali ya. Nah, misalnya kan begini. Jadi kasusnya itu sebelum akad nikah terjadi atau dilaksanakan, pihak laki-laki itu sudah tahu kalau yang menikahkan itu nanti adalah Kiai A, bukan orang tuanya si ceweknya. Oh, ya nanti yang mengakadi itu adalah Kiai A. Nah, kalau memang sudah tahu sejak awal, maka redaksinya nggak usah ditambahkan muwakili. Kata-kata muwakilinya nggak usah. Langsung zawaztuka fulanah binti fulan. Yang penting kan kemarin itu adalah nasabnya disebutkan, anaknya siapanya itu disebutkan. Binti fulan bil mahri sekian halan misalnya. Saya nikahkan kamu dengan fulanah, anak perempuannya atau binti fulan, dengan mahar sekian dibayar kontan. Itu kalau sudah tahu. Tapi kalau nggak tahu tadinya, kayak kasus pertama tadi, nggak tahu ternyata diwakilkan walinya kepada orang lain, maka harus disebutkan muwakili. Itu sisi yang wali yang diwakilkan. Sekarang kalau misalnya calon suaminya diwakilkan, boleh Pak? Boleh. Misalnya calon suaminya itu istilahnya mentalnya itu mental kerupuk lah, nggak berani, gagap ketika menghadapi momen semacam itu atau di depan orang lain, akhirnya mewakilkan kepada orang lain, misalnya semacam itu. Fayak balu, maka menerima sopo azauju zauj, au yakula, atau berkata sopo alwali. Kalau tadi langsung kasusnya zaujnya nggak diwakilkan, masih sendiri, calon mempelai prianya itu langsung qabil tu nikah wa tazujaha bil mahil madhkur, selesai. Meskipun itu walinya itu diwakilkan atau tidak, tetap nggak usah ditambah-tambah ya apa-apa, langsung qabil tu nikah wa tazujaha bil mahil madhkur halan misalnya, atau tambahin lin nafsi ya nggak apa-apa. Tapi kalau waktu saya nikah nggak ada lin nafsinya, zawaj itu kau angkah qabil tu nikah wa tazujaha bil mahil madhkur halan, nggak ada lin nafsinya, tapi ya sah karena saya bukan wakil, membuat sendiri nikahnya. Au yaqula, atau berkata sapa al waliyu, wali liwakil zauj. Nah ini kebalik, calon mempelai prianya mewakilkan kepada orang lain, walinya wali yang akad walinya itu wali sendiri, orang tuanya si perempuan. Nah walinya itu nanti mengucapkannya begini, zawajtu binti, saya nikahkan putriku bernama ini fulanan kepada si fulan, muwakilaka yang mewakilkan kepadamu. Jadi saya nikahkan putriku fulanah binti fulan kepada orang yang mewakilkan kepadamu. Kan sang calon mempelai prianya itu kan diwakilkan kepada orang lain, jadi sigotnya itu ya muwakilaka. Nah kasus sama ini terjadi idza lam ya'lam, ketika tidak mengetahui sopo asyuhudu, saksi-saksi, al wakalata ing proses perwakilan semacam itu. Saksinya nggak tahu kalau diwakilkan, oh ternyata diwakilkan ya udah disebutkan muwakilakanya disebutkan.
Wa illa, dan apabila tahu, ternyata saksinya sudah tahu, sudah dikasih tahu sebelumnya, maka fala yahtaju, maka tidak butuh sapa walinya itu nggak butuh untuk ilallah di muwakilaka, untuk menyebutkan lafaz muwakilaka. Jadi nggak usah, kalau memang saksinya tahu semua, kalau mempelai prianya diwakilkan itu sudah tahu, maka ya walinya langsung zawajtuka binti fulan, binti fulanan bil mahri sekian halan, nggak usah disebutkan muwakilaka. Ini kejadian yang sangat ini nih, yang kemudian ini yang sangat riskan. Fa'in qala, maka apabila berkata sopal wali liwakili zauj, seorang wali mengijabi tapi laki-lakinya itu diwakilkan kepada orang lain. Nah, walinya mengucapkan kepada wakilnya zauj ini, zawajtuka binti, zawajtuka, saya nikahkan kamu. Tadi kan zawajtu binti, saya nikahkan anakku dengan fulan. Kalau yang tadi, yang proses ada wakilnya. Nah, sekarang ada kewakil tapi zawajtu ka, berarti menikahkan kepada wakilnya, bukan kepada si mempelai prianya. Zawajtu, menikahkan sapa ingsun ka ing kamu, binti ing anakku. Terus wakilnya, wakil si suaminya, faqala, lalu berkata sapa wakil zauj, qabiltu nikahaha limuwakili, saya terima nikahnya perempuan tersebut limuwakili, untuk orang yang mewakilkan padaku. Nah, ini kan nggak nyambung. Walinya itu menikahkan anaknya kepada wakil, tapi wakilnya menjawab, saya terima nikahnya untuk mewakilnya, untuk si zaujnya. Ini kan nggak nyambung. Jadi walinya jurusnya ke sini, ininya jurusnya ke sini. Jadi nggak nyambung, nggak langsung ke sini. Nah, maka kalau memang semacam itu, fasada, maka rusak, opal aktu akad, maka rusaknya akadnya rusak, fasid. Kenapa? Li'adamit tawafuki, karena tidak adanya kesesuaian syuhud atau lafad. Nah, itu mending rusak. Ya artinya kalau rusak ya diulang lagi. Nah, misalnya kalau sah kayak gini, auqola, atau berkata sapa wakili zauj. Tadi walinya sama, saya nikahkan kamu dengan anakku. Nah, sang suami ini kan mewakilkan kepada orang lain. Nah, wakilnya ini berkatanya begini, qabiltu nikah, saya terima nikahnya. Ya maka sah apa nikah lahu bagi wakil. Akhirnya yang menikah itu bukan calon mempelainya, tapi pada wakilnya yang menikah. Wakilnya sama perempuan itu. Jadi salah mengakadi. Akhirnya terjadinya pernikahan antara wakil dengan anaknya itu. Nah, ini yang ditakutkan kalau wakil-wakilan tapi enggak mengerti caranya. Seharusnya mempelai pria dan mempelai wanita yang menikah, malah mempelai wanita dengan wakilnya yang menikah jadinya. Wa yusyaratu, dan disyaratkan linikahin, bagi pernikahan, fihi kang ikut tetap ing dalam nikah, taukilun utawi perwakilan atau mewakilkan, fi qabulin, dalam qabul menerima, berarti suaminya itu ada wakilnya atau diwakilkan. Apa yang disyaratkan? Apa qaulu waliyin, ucapannya wali, awakilihi, atau wakilnya wali, diucapkan liwakili zauj, pada wakilnya zauj, kepada wakilnya mempelai pria ini, mengucapkan zawajtu fulanata binta fulanin, zawajtu fulanata binta fulanan. Jadi ada namanya disebutkan. Misalnya begini, ucapannya wali ketika yang mengakadi, wali atau wakilnya, ketika suaminya itu diwakilkan kepada orang lain, maka ada penyebutan nama. Saya nikahkan si A binti si B
kepada fulan, kepada si zauj itu. Disebutkan semuanya. Biar jelas, biar jangan salah terima nanti malah wakilnya yang yang menikah, yang wakilnya yang malah jadi suaminya. Harus ada tamyiz, memisah pembeda atau sifat. Wa yasifuhu, dan menyifati sapa wali ing fulan menyifati ya dengan menyebutkan namanya. Bima, dengan sesuatu ya tamayyaza yang menjadi beda sapa fulan kelawan ma, dengan sifat-sifat yang menjadi pembeda antara si suami dengan yang lainnya. Misalnya ya ditambahilah, saya nikahkan si A binti si B kepada si fulan yang jadi kepala sekolah ini, misalnya. Kalau memang mau ada sifatnya, disampaikan sifat itu. Tapi enggak juga enggak apa-apa, yang penting ada namanya. Fulan bin Fulan. Misalnya ditambahi dengan bin. Anaknya siapa gitu. Suaminya siapa. Wali, saya nikahkan putriku si A binti. Ya disebutkan namanya, nama orang tuanya. Terus kepada Fulan bin Fulan. Nah, itu disebutkan semua. Kalau memang calon suaminya mewakilkan kepada orang lain ketika akadnya. Tapi kalau calon suaminya sendiri ya langsung K dengan domir khitab. Kamu, saya nikahkan putriku Fulana denganmu. Jadi langsung, nggak usah sifat-sifatan, nggak usah penyebutan nama. Au zawajtu fulanata binta fulanin li fulanin bin fulan. Nah, ini disebutkan binnya. Saya nikahkan, misalnya walinya itu diwakilkan kepada orang lain, jadi wakil. Terus calon suaminya juga diwakilkan kepada orang lain, sama-sama wakil. Misalnya saya nikahkan fulanah binta fulanin kepada fulan bin fulan. Nah, disebutkan semua. Atau misalnya calon istrinya itu langsung walinya, ya nggak apa-apa disebutin. Saya nikahkan kamu putriku fulanah binti fulanin dengan fulan bin fulan, sebutin. Itu kalau nggak pakai muwakilan atau wakil dengan kata-kata atau dengan sigot wakil-wakilan. Tadi kan di atas kan disebutkan muwakilika atau muwakili disebutkan. Nah, ini kalau nggak ada wakil-wakilan itu langsung disebutkan namanya dan ditambahi sifat ya bin lah, maksudnya minimal bin, anaknya siapa gitu. Calon suaminya itu siapa namanya, terus anaknya siapa disebutkan. Atau ini, nah kalau ini dengan menggunakan lafadz muwakili atau wakil. Nah, ini yang ruwet. Nanti kalau nggak bisa menyebutkan muwakili atau wakil itu siapa? Wakil itu adalah A mewakilkan kepada B. Nah, itu B berarti wakil. A-nya itu adalah muwakil. A-nya calon suami mewakilkan kepada si B. Calon suami itu muwakil, terus si B-nya adalah wakilnya, wakil dari calon suami. Nah, itu nama istilah wakil dan muwakil. Jadi kalau kalian pernah belajar akad wakalah, ada wakil, muwakil, muwakal feh. Apa lagi sebutnya? Au zawajtu muwakilaka, saya nikahkan muwakilaka, orang yang mewakilkan kepadamu, rupane fulanan, si fulan, saya nikahkan orang yang mewakilkan kepadamu, yaitu si fulan. Saya nikahkan fulanatan pada fulanah binta fulanin. Disebutkan fulanatah binti fulanin. Itu kalau wakil sama wakil. Biasanya terjadi semacam itu. Saya nikahkan muwakilaka fulanatan pada fulanatan binti fulan. Walayakulu, dan jangan sampai mengucapkan apa zawaj juga. Siapa si wali ya, wali zawaj tukaha au nahwaha. Enggak boleh sampai langsung zawaj tu pakai domir kaf. Kitab juga domir ha. Ini nggak jelas. K-nya itu H-nya siapa, K-nya itu siapa. Saya nikahkan kamu
dengan nya nahwahu atau yang semacamnya. Jadi jangan kalau ada proses perwakilan jangan memakai dhamir langsung tertuju nama orang dan orang tuanya siapa. Jadi supaya nggak salah sasaran. Nanti kalau salah sasaran ya mending kalau fasad rusak. Ya nggak ada yang mending sih. Karena kalau akad rusak, fasad itu nanti misalnya orang nggak tahu akadnya fasid atau rusak kok malah diteruskan, malah nikahnya itu diteruskan terus sudah berumah tangga, terus berhubungan badan, jima dan yang lainnya itu nanti jatuhnya zina. Kalau akadnya itu fasid. Nah, tapi kalau akadnya nggak fasid, misalnya malah salah sasaran juga rugi. Masa yang nikahnya seharusnya sama si B kok malah kepada wakilnya nikahnya. Ya juga nanti akhirnya kan kalau nggak tahu juga jatuhnya nanti malah ya zina. Misalnya wakilnya nggak paham juga seharusnya dia menjadi istrinya, malah kepada si calon suaminya itu. Padahal dalam akadnya itu tadi di atas kasusnya adalah saya terima nikahnya itu, saya terima nikahnya si fulanah binti fulan dengan mahar sekian halan. Padahal nikahnya untuk dirinya. Tapi kok nanti hidup rumah tangganya sama si calon suaminya. Jadi akhirnya jatuhnya zina lagi. Makanya nggak ada yang mending. Makanya harus tahu. Jangan sampai fasid juga jangan sampai sah untuk wakilnya. Wa yusyaratu dan disyaratkan apa qaulu wakili zauj. Ucapan wakilnya zauj. Qabiltu nikahha li muwakkili. Nah itu ada kata-kata muwakili, terus rupane fulanin fulan. Saya terima nikahnya si perempuan itu untuk mewakili, untuk orang yang mewakilkan padaku, yakni si fulan. Atau au qabiltu nikahha, atau saya menerima nikahnya perempuan itu li fulan bin fulan untuk fulan bin fulan. Enggak usah menyebutkan mewakilinya, langsung namanya. Kalau tadi sebutan mewakili tapi fulannya enggak ada binnya, li muwakkili fulan. Kalau yang ini qabiltu nikahha li fulan bin fulan. Nah, fa in lam yaqul dzalik lam yashihha nikahu. Apabila tidak mengucapkan fa in lam yaqul, apabila tidak mengucapkan sapa zauj zalika ing mongkono qabiltu nikahha li muwakkili fulan au qabiltu nikahha li fulan bin fulan, enggak mengucapkan semacam itu, langsung qabiltu nikahha wa tazujjaha, maka lam yashihha, enggak sah apa nikah. Jadi nikah ketika dengan wakil, dengan menggunakan wakil entah dari pihak wali atau dari pihak suami, satu harus tawafuk, lafadznya syuhudnya harus tawafuk. Kalau ini mewakilkan menikahkannya kepada si wakil, terus wakilnya malah menerimakan untuk si calon suami, ini enggak tawafuk. Kalau tawafuk ini bisa kemungkinan dua terjadi. Walinya itu menikahkan kepada si suami, terus wakilnya juga menerimakan untuk si suami, ini satu. Atau walinya menikahkan kepada wakilnya menerima, maka menikahnya dengan wakilnya bukan dengan suami. Itu bisa bisa kemungkinan terjadi dua. Kalau memang enggak tawafuk. Kalau tawafuk, kalau enggak tawafuk ya enggak sah, fasid, nikahnya fasid. Dalam usul fikih itu fasid itu konsekuensinya gimana? Akad itu fasid, itu konsekuensinya gimana? Kalau nggak salah ya lanjut. Kalau akadnya fasid itu lanjut. Contohnya begini, jual beli rukunnya terpenuhi, pembeli ada, penjual ada, saman ada, terus ikhlas ada, ridho biridon ada, terus barangnya juga ada, saman ada, barang ada. Tapi ada yang fasid, entah apanya ya, ijab kabulnya kalau nggak salah, ijab kabulnya fasid. Nah itu jual beli terus langsung nufuz atau terus berlanjut, tapi hukumnya fasid. Kayak kalau nggak salah kayak kalian jajan di warteg, jajan di kantin, itu sebenarnya akadnya fasid. Kenapa? Karena nggak ada terjadi ijab kabul. Kalau pengen nggak fasid, harusnya ya kalian beli, Bu, saya beli
beras 1 liter. Nah, sang penjualnya yang ngomong juga Qabul, saya jual beras ini kepadamu 1 liter seharga sekian. Serah terima, selesai. Tapi kan lumrahnya di kita ketika akad jual beli nggak semacam itu. Langsung, Bu, beli beras liter, dilayani, terus diberikan ini uangnya. Nah, ini kan nggak ada ijab qabul seharusnya. Nah, akadnya fasid. Nah, terus apakah sah? Ya, fasid itu nufuz, istilahnya ada nufuz, terus berlanjut. Terus bagaimana hukumnya? Hukumnya masalah ini konteksnya kalau nufuz fasid itu di luar dari halal dan haram. Akadnya nufuz fasid itu, jadi akhirnya duit yang kita bayarkan itu bukan duit sebagai saman, saman atau alat tukarnya, tapi sebagai ganti rugi. Kayak kita makan di warteg, makan dulu baru bayar. Seharusnya ya dilayani, sebelum makan dibayar, baru makan. Dan di warteg kan kita enggak, makan ini harus bayarin akhirnya. Nah, bayaran kita itu namanya saman misli, harga yang setara, atau bisa dikatakan sebagai pembayaran akibat merusak benda atau barang orang tersebut. Merusaknya bagaimana ya? Kita makan itu kita rusak. Kita makan itulah yang barang yang kita makan itulah yang kita ganti rugi kerusakannya. Ganti ruginya seberapa? Ya seharga dengan umumnya seberapa. Nasi 1 piring itu, es teh 1 gelas itu harganya berapa? Situ. Jadi no food, fasid tapi tetap no food, tapi caranya semacam itu. Beda dengan ijab qabul yang sah. Udah nggak usah kayak gitu lagi. Jadi misalnya apa ya? Kalian masuk ke warteg, langsung ditawari, makan apa? Makan ini, makan itu, makan ini, terus lauknya. Terus dimakan, lalu kalian pergi. Itu boleh nggak? Kan kita memang nggak jual, nggak membeli. Orang kita masuk warteg langsung ditawari kok. Berarti kan kita dikasih. Nggak ada ijab qabul jual beli. Nah, untuk semacam itu memang ya kembali ke urufnya itu ya, kalau masuk warteg mestinya itu akan terjadi jual beli. Meskipun dari segi bahasa itu ditawari, orang ditawari kan mau makan apa, ini. Ya maksudnya itu ya jualan, dia itu bukan untuk mengasih, jualan. Tuh. Jualan. Nah, untuk nikah juga ya fasid. Ketika fasid, ya terus nikahnya terus, nggak batal, tapi ya nanti ada maharnya, itu mahar misil. Jadi maharnya kan tadi mahar al-musamma yang disebutkan dalam akad itu misalnya 1 kilogram 100 gram emas misalnya. Ya dibayarkan tapi bukan mahar itu, tapi mahar misil, atau bukan mahar asli, mahar misil. Konsekuensinya gimana Pak nikahnya? Ya nikahnya bisa lanjut meskipun akadnya fasid, tapi ya nanti istilah penamaannya itu yang beda-beda. Ini sebenarnya itu masalah ya amalia kita itu, helahnya itu semacam itu. Ini namanya helah, cara untuk menghindari supaya apa yang kita lakukan itu tidak melanggar syariat. Itu namanya helah. Nah, helahnya pernikahannya diantara akad itu semacam itu. Jadi kalau fasid itu gimana? Ya nanti bisa diperbaharui akadnya meskipun sudah berumah tangga 10 tahun atau 20 tahun misalnya. Karena ada tajdidun nikah, Perlu nggak? Bagaimana hukumnya? Ya silakan pengen tajdid. Kalau nggak tajdid juga nggak apa-apa. Memperbaharui nikah nggak apa-apa. Nggak memperbaharui juga nggak apa-apa. Tuh. Karena ya mungkin ya seenggaknya pernikahan orang-orang tua kita dulu, atau yang memang nggak tahu syarat-syarat dan rukun-rukunnya itu,
paling yang mentok-mentoknya ke fasid, nggak sampai batal. Beda lah, fasid dengan batal beda. Kalau batal ya sudah batal, nggak bisa dilanjutin. Kalau fasid itu bisa nufuz. Ini bedanya antara muamalah sama ubudiyah. Kalau dalam ubudiyah nggak ada istilah fasid. Kalau fasid ubudiyah rusak, ya batal. Sholatnya fasid, sholatnya batal. Tapi kalau akad, sholatnya batal, ya udah batal. Tapi kalau sholat, kalau ubudiyah, kalau jual beli misalnya, jual belinya batal, ya udah batal, nggak bisa dilanjutin. Tapi kalau jual belinya fasid, bisa lanjut. Bisa lanjut, tapi dengan membayar konsekuensinya. Konsekuensinya. Ar-ruknu tayrukun asani, yang kedua iku az-zaujatu, istri. Ya jelas, di antara orang menikah harus ada istrinya. Wa yusyaratu, nah ini syaratnya. Wa yusyaratu, dan disyaratkan fiha yang dalam zauj, syarat ya, bukan kemarin itu carilah istri yang begini-begini, bukan. Tapi ini syarat mutlak, harus terpenuhi. Kalau enggak ya nikahnya enggak sah. Iku arba'atun, 4. Iku arba'atu syurutin, 4 syarat. Rupane kaunuha, adanya si zaujah iku halalan halal, perempuan halal, bukan mahram. Falayasyihu, maka tidak sah apa nikahu muharram. Iku halalan, perempuan halal, bukan yang ihram. Bukan yang ihram. Falayasyihu, maka tidak sah apa nikahu muhrimatin, menikahi perempuan muhrim, perempuan yang ihram. Perempuan yang ihram. Wa kaunuha, dan adanya izaujah iku muayyanatan, ditentukan. Biasanya ada punya kakak beradik, laki-laki dan laki-laki, perempuan semua ada kakak beradik. Terus si walinya ketika akad itu ngucapin, saya nikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Nah itu kan nggak takyin siapa yang dimaksud, harus muayyanah, harus ditakyin si A atau si B. Ya falayasyihu, maka enggak sah apa nikahu ihdal mar'ataini, maka tidak sah apa nikahu ihdal mar'ataini, menikahi salah satu dari 2 orang perempuan. Ketika ijab kabulnya juga sama, ijabnya saya nikahkan kamu dengan salah satu putri saya dengan mahar sekian, itu enggak sah. Kabulnya juga sama, saya terima nikahnya salah satu putri tuan, itu juga enggak sah, harus ditakyin. Nah, terus yang syarat berikutnya adalah wa kaunuha khaliyatun min nikahin wa iddatin. Wa kaunuha, dan adanya si zaujah, perempuannya itu iku khaliyatan, kosong, sepi, min nikahin, dari nikah. Jadi tidak dalam ikatan pernikahan. Nah, kemarin poliandri itu enggak bisa, enggak sah. Au iddatin, atau tidak sedang dalam masa iddah. Masa iddahnya tergantung. Kalau iddah cerai itu ya berapa, atau iddah ditinggal meninggal itu berapa, atau iddahnya meninggal atau iddah dicerai plus hamil, beda lagi, harus sampai melahirkan anaknya. Makanya menceraikan seorang istri ketika dalam hamil itu sangat-sangat dilarang. Bukan haram sih, makruhnya itu makruh, mendekati keharaman. Kalau nggak salah nggak haram, tapi makruh. Kalau nggak salah ya. Karena hukum dasarnya tolak itu sendiri adalah ya boleh sih sebenarnya. Atau nikah iddahnya perempuan yang ketika cerainya, talaknya itu sedang dalam masa haid, itu juga nanti lama lagi iddahnya. Makanya iddah menceraikan perempuan istri ketika sedang iddah, ketika sedang hamil, itu sangat-sangat ya, kalau nggak makruh tahrim ya haram. Falayasyihu, maka tidak sah apa nikahu mangkuhatin, nikah, menikahi perempuan yang dalam ikatan nikah, atau menikahi perempuan yang sudah dinikahi. Au mu'tadatin, atau menikahi perempuan yang iddah, iddahnya min ghairihi, dari selainnya si zauj. Nah kalau iddahnya dari dirinya sendiri gimana kasusnya, contohnya, gambarannya? Contohnya berarti dia talak 1,
Nah, kemarin itu kan talak 1. Saya menceraikan kamu, talak 1. Nah, itu kan kemudian masuk masa iddah. Nah, si jauh rujuk. Oh, udah, kita balikan lagi yuk. Rujuk. Meskipun dalam masa iddah, itu ya nggak apa-apa. Justru kalau nanti di luar masa iddah kok ngajak rujuk, itu yang nggak bisa. Karena apa? Karena sudah terjadi talak bain, talak 3. Kalau masa iddahnya selesai tapi kok nggak rujuk-rujuk, ya nggak bisa balikan lagi. Terus balikannya gimana? Ya harus menikah dulu dengan yang lain, ceweknya apa, sang mantan istrinya itu. Hanya rujuk itu harus segera dilakukan kalau pengen balikan lagi, itu ketika masih dalam masa iddah perempuan. Wa kaunuha, dan adanya perempuan itu iku unsah, ya perempuan. Adanya si zaujah itu, calon istrinya adalah unsah, perempuan, yakinan, dengan yakin, secara yakin. Jadi nggak boleh misalnya si Soleh nikah sama Lu Cintai Luna misalnya, nggak boleh. Harus benar-benar perempuan yang 100% perempuan. Ya fala yasuhu, maka itu kalau yang jadi-jadian. Yang setengah-setengah aja nggak boleh. Fala yasuhu, nggak sah. Fala yasuhu, maka nggak sah apa nikahul khunsa, menikahi khunsa. Ini yang setengah-setengah ini. Jadi bukan jadi-jadian. Jadi menikahi khunsa itu saja nggak boleh, apalagi yang jadi-jadian. Jadi-jadian, babinya betul jadian. Tadi itu wa kaunuha halalan fala yasihu nikahu mahromatin. Itu bisa dua ya arahnya. Satu, halalan itu adalah halal bukan mahram. Satu, halalan itu halal bukan muhrim. Jadi bukan perempuan mahram, juga bukan perempuan yang muhrim. Arahnya dua. Bukan hanya ihram saja. Nikahu mahromatin bisa nikahu muhrimatin, bisa dua. Ar-ruknu as-salis az-zawju, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi mustaqbil. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.